Bapak Ibu, Mama Moi, hari apa kabar Indi? Mafia? Oh, hari ini orang dari pariwisata, khususnya bidang kebudayaan, melakukan wawancara tentang usulan warisan budaya tak benda. Karena ini merupakan salah satu warisan yang akan kami kembangkan untuk usulan tahun 2025. Jadi bersyukur Desa Moronge akan menjadi satu barometer untuk bidang kebudayaan, kemajuan kebudayaan. Jadi siang hari ini khususnya kita dan teman-teman akan melakukan wawancara pertama mengenai sejarah, baru cara membuat dan cara menjualnya atau memasarkannya itu nanti mau dikomunikasikan dengan Ibu Kades. Dan untuk itu hari ini saya bertemu dengan maestro yaitu Bapak Boas Presley BE yang akan menjadi narasumber hari ini tentang sejarah. Jadi pada saat ini saya akan menanyakan, Kerawang itu di Moronge itu berawal dari tahun berapa dan sampai sekarang apa masih dilestarikan atau sudah mulai punah? Baik, terima kasih. Pertama-tama mengapresiasi dulu upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Kami semua, seluruh masyarakat Moronge saya kira, bisa saya wakili, mengapresiasi dengan sungguh-sungguh merasa diberi jalan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, secara khusus di kerajinan Kerawang yang melibatkan seni. Sekali lagi terima kasih kepada itu bersama teman-teman. Yang kedua, sejarah kerajinan Kerawang ini dimulai dari kedatangan misi sending pemberita Injil Belanda. Iya, pasangan suami istri penginjil sending tukang Panden Bopenkam bersama istrinya Panderwilde tiba di Moronge itu tahun 1892. iya. Istri dari pendeta Panden Bopenkam, Panderwilde tadi, di negeri asalnya di Belanda itu seorang guru dan memiliki talenta pengrajin khususnya sulam menyulam dan kerawang. Nah, beliau hidup hanya sekitar 4 tahun di sini. Tahun 1990 dia datang, 1892 datang, tahun 1896 meninggal dunia oleh karena komplikasi penyakit tropis. Nah, di 4 tahun ini dia terpanggil untuk mengajarkan keterampilan Kerawang karena secara khusus melihat kelengkapan tempat ibadah, gereja gedung ibadah, mimbar tempat pendeta berkhotbah tidak diberi tutup yang memadai, hanya kain biasa saja. Kemudian meja tempat mesbah persembahan juga sama dengan itu, hanya ditaruh kain seadanya saja. Nah, apalagi tidak sama sekali menggambarkan simbol-simbol Kristiani. Oleh sebab itu, kebetulan dia datang, dia mempersiapkan 2 gulung, istilah pes, 2 pes kain putih. Ini persiapan pakaian sebetulnya untuk mereka suami istri dan anak mereka. Tapi dia terpanggil karena dia pintar menyulam, kemudian dia tularkan ke baik itu istri majelis pria, istrinya diajar, kemudian diaken, rata-rata perempuan juga diajari keterampilan Kerawang hanya untuk kepentingan kelengkapan tempat ibadah. Oleh sebab itu di 4 tahun ini motif mula-mula Kerawang ini itu nilai-nilainya kental nilai Kristiani. Motifnya diantaranya nanti lihat ada yang bawa itu bentuknya serafim, malaikat kecil. Kemudian bunga bakung, bunga trompet itu, kemudian anggur, lembaga kesejahteraan, kemudian bunga daun palem, dan kemudian tepinya itu agak bergerigi-gerigi seperti di sana. Nah, itu
apa namanya, gambaran dari benteng Yerusalem. Oh iya Pak. Benteng Yerusalem itu ini. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung di Kerawang tadi. Seluruh motifnya motif-motif Kristiani. Berkembang ke belakangan itu bunga ros, atau melati, dan seterusnya. Waktu berjalan, kendala pertama membuat kerajinan Kerawang ini sulit untuk dikembangkan. Jadi tetap ada bertahan, tapi sifatnya sambil lalu saja, sampingan, bukan industri yang besar mata. Nah, kita di Talaut ini ya untung-untungan ada setahun sekali kunjungan orang dari luar, atau mungkin ada orang yang berminat gitu. Jadi kendalanya itu akses pasar yang membuat Kerawang ini dari hari ke hari, tapi masih banyak, cuman tidak ditekuni jadi profesional, jadi profesi yang berorientasi pasar untuk meningkatkan ekonomi. Jadi sampingan. Nah, mereka semua ini punya pekerjaan pokok, ngurus rumah tangga dan mungkin pekerjaan yang lain, sambil kalau ada waktu lowong mengisi ini. Nah, kemudian tidak semua kain kan bisa untuk materi Kerawang, hanya kain-kain tertentu, kain kita dan lain sebagainya. Nah, ini juga pengadaan bahan bakunya juga ya mungkin mesti dibantu. Iya Pak. Benang saja itu kan harus benang tertentu, tidak semua benang bisa itu. Benang sering ya namanya. Nah, ini kendala-kendala. Jadi pertama pemasaran, kedua bahan bakunya, yang ketiga minat generasi muda menurun. Gara-gara tadi itu dua hal tadi itu membawa dampak ke generasi muda yang sepertinya akhir-akhir ini kurang lagi berminat karena belum bisa menjanjikan peluang ekonomi bagi masa depannya. Lebih gampang dorang kerja di toko misalnya, sejarahnya. Jadi Iya, dari tahun 1892 di rentang waktu sampai beliau meninggal 1896, tahun 1800-an ini. Iya, maksudnya kalau dalam Kerawang ini apa makna yang terkandung dalam kerajinan Kerawang? Iya. Pertama tadi itu tergambar dari motif Kerawang dijadikan semacam alat atau sarana untuk pemberitaan Injil di awal. Iya. Itu menjadi sarana pemberitaan Injil. Dan maka dia berkembang sesuai dengan pekabaran Injil. Gitu. Maka motif-motifnya sangat Kristiani. Iya Pak. Nanti belakangan ini baru mulai berkembang ke motif-motif yang lebih kontemporer. Iya, seperti taplak meja ya. Ya. Taplak meja, spray, sarung bantal, spray dan sarung bantal. Tapi dulu hanya untuk kepentingan perlengkapan sakral ibadah yang bersifat sakral. Kalau sejauh sampai ini itu berusaha juga lewat website tulis promosikan, dan sampai saat ini juga jual pribadi. Jadi ibu sering melong dari saudara itu untuk jual belikan lewat kegiatan tersebut. Seperti kemarin juga ada kegiatan provinsi, berbagai provinsi itu memamerkan juga hasil kerajinan Kerawang yang mereka bawa pulang. Iya. Terima kasih Ibu Kades atas dukungannya. Kedepannya lebih lagi ditingkatkan kerjasama antara pengrajin. Kemudian kami Dinas Pariwisata juga akan memperhatikan lembaga yang ada di sini. Jadi kami menghimbau untuk Desa Moronge atau Moronge 1 bisa membentuk lembaga kerajinan Kerawang. Dan mungkin kalau kelembagaan PKK ini sudah berjalan, karena ini bagian dari PKK. Iya.
kalau kelembagaan di sini kalau di desa nomor 1 itu sudah sah, dari juga kelembagaan adat, dari kelembagaan PKK. Tapi kalau kelembagaan ini bagian dari PKK. Oh iya. Tapi kalau untuk mendapatkan bantuan dari pusat harus berdiri sendiri, tidak bisa bergabung dengan Mandiri, ya? PKK. Iya. Baik, baik. Mungkin Jadi tinggal ah, mau bentuk lembaga sendiri. iya, nanti kami dari bidang kebudayaan akan bantu untuk memfasilitasi sampai ke pusat. Asalkan sudah ada lembaga dan struktur organisasi sudah tersusun, nanti sampaikan ke dinas, nanti saya akan usulkan ke bidang kebudayaan provinsi. Mereka lagi menunggu Bapak Ibu. Baik, Bu, ini Kecamatan Merungi ini unik karena dia tidak ada sekat batas antar desa, karena awalnya satu desa, kemudian jadi 6 desa dan dimekarkan jadi satu kecamatan. Oleh sebab itu pengembangan dalam bentuk apa saja di Kecamatan Merungi mesti satu kali serentak di 6 desa, karena begitu terfokus di satu wilayah pemukiman. Nah, kedepannya mungkin kita akan fasilitasi di pemerintah kecamatan Kang, orang sudah dapat dulu identifikasi dan inventarisasi siapa-siapa yang masih melakukan kegiatan kerawang ini. Apakah di tiap 6 desa ini masih cukup untuk mendirikan satu? Oh, cuma 3. Iya. Tapi coba orang inventarisasi dulu, identifikasi dulu, masih adakah itu? Kalau masih ada, karena sepanjang kita tahu Merungi Selatan juga, itu orang Takanina, orang Almi di muka itu masih lumayan banyak gitu yang tua. Ya seperti Ibu Kepala Desa bilang tadi, wilayah penjualan tidak terkenal karena penjualannya hanya berdasarkan relasi pribadi, ke saudara, kekenalan, menggunakan momen-momen tertentu seperti ada kunjungan pejabat, tapi belum teriklankan dengan baik. Ya. Nah, jadi mungkin kedepannya itu tadi penting sekali kelembagaan. Oh ya. Dorongan sumam isaran